12 angin ya, mungkin kayak gitu ya. Ya, saya nggak tahu itu bahasa-bahasa mereka, bahasa Ibrani. Nah, Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Isra masuk lewat pintu ini, pintu barat. Nah, ini dinding barat. Dinding ini Rasulullah namakan Haitul Buraq, dinding Buraq. Ada 5 masjid di area Al-Aqsa. Ya, kita lihat masjid apa saja. Nah, yang pertama adalah Masjid Dome of the Rock. Ini Masjid Dome of the Rock. Disebut Dome of the Rock karena di dalamnya terdapat batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ketika naik ke langit Mi'raj. Batunya setengah dari masjid kita ini, ya, sebesar itu. Sekarang masih terapung sehingga di bawahnya ada ruang kita bisa sholat di dalamnya. Kemudian ini Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah sholat asar pertama kali menghadap ke Ka'bah. Maka dinamakan Masjid Kiblat. Di bawahnya ada Masjid Al-Aqsa, Al-Aqsa tua. Ya. Di sanalah terdapat jet-set raksasa, jet-setnya cukup besar, ada 2. Itulah yang menerangi Al-Aqsa hari ini. Karena Israel menghentikan pasokan listrik ke sini. Sehingga listrik itu didapatkan dari jet-set. Dulu Siti Maimunah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Wa Rasulullah SAW berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Berziarahlah kalian ke sana, sholatlah di sana. Karena sholat kalian di sana 1000 kali lebih baik daripada sholat kalian dimanapun. Fa in lam nastati an nazurha ya Rasulullah, famada ta'murna? Famada ta'muruna? Ya Rasulullah, jika kami tidak bisa berziarah ke sana, apa yang kau perintahkan? Ya, ahdu bizidikum. Ya, hadiahkanlah dengan minyak-minyak kalian agar terang Al-Aqsa. Siapa yang bersedekah minyak untuk menerangi Al-Aqsa sama dengan pahala sholat di sana. Para Allah yang mati subhanallah di sana. Alhamdulillah, subhanallah, hari ini kita lihat ternyata Al-Aqsa kehilangan listriknya. Minyak itu merupakan bahan untuk menerangi Al-Aqsa. Donasi Bapak Ibu sekalian, donasi kita kaum muslimin itu kalau kita serahkan pada syekh kita, itu akan dibagi diambil sekian persen untuk menerangi masjid ini. Karena ketika kita menerangi masjid ini dengan harta kita, sama dengan pahala sholat mereka yang ada di sana. Semua orang yang sholat di sini dikali 1000, itulah jumlah pahala yang kita dapatkan, walaupun hanya dengan menyumbangkan minyak. Allahu Akbar. Insya Allah kami, saya dan istri dan anak saya pun itu satu pernah kita berazam untuk selalu bisa berakhir di safari kita, dakwah kita keliling Indonesia, berakhir di Palestina. Ya, berakhir di Palestina. Alhamdulillah. Anak ini pun sudah saya bawa ke sana. Ya, kita berazam untuk menyampaikan donasi ini langsung ke sana. Mohon doanya, langkah kami berikutnya dengan sahabat atasan ada ke Palestina Bapak Ibu. Kita akan surah dakwah sana ya Ustaz. Barangkali mau ikut ada dari sini silakan. Kita dakwah ya, kita upaya usaha dakwah ke sana. Yang mau ikut insya Allah mohon doanya. Kami sudah 4 kali di reject ini tidak bisa berangkat ke sana. Terakhir kami berangkat akhir tahun kemarin 2020, bulan Maret persis PSBB. Alhamdulillah tapi kami bisa pulang. Ya. Baik, para pulang dengan Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang ketiga di bawah lantai ini, di bawah gedung ini ya. Di bawahnya adalah Masjid Buraq. Itu digunakan ibu-ibu untuk menghafal Quran. Nah, di bawah lantai ini ada pintu masuk di sini. Itu terdapat Masjid Marwani. Disitulah Rasulullah SAW mengimami 1.500 dan Nabi, 1.500 Nabi dan Rasul ketika sholat Isra Mi'raj. Saat Isra Mi'raj. Di sana ujung bagian pojoknya terdapat mihrab Siti Maryam. Boleh saya perhatikan satu-satu, tapi waktu kita tidak cukup ya kalau kita jalan-jalan. Ini ada videonya, kita rekam satu persatu. Namun apa yang terjadi dengan kiblat kita? Para Allah, ketika kami di Wadi Yunus, sekarang dikuasai Israel. Di Wadi Yunus ini kami ketemu dengan Syekh penjaga Wadi Yunus ini. Nabi Yunus alaihissalam tinggal di kampung itu. Nah, di situ kami bertemu dengan Syekh Ahmad. Beliau bercerita kepada kami. Beliau menemukan di dalam Musnad Ahmad, Allah berfirman pada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni salasatan sa'utiha iyak." Hei Sulaiman, mintalah 3 hal kepadaku, aku kabulkan. Maka Nabi Sulaiman meminta yang pertama, "Ya Rabbi, atini mulkan alati lam tu'ti qabli wa ba'di qabla hatta taqum as-saah." Ya Allah, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan pada siapapun sampai hari kiamat. Maka Allah berikan kerajaan yang luas luar biasa. Bahkan Allah perintahkan makhluk Allah tunduk padanya. Bukan hanya manusia yang tunduk dan taat pada Nabi Sulaiman. Ifrit, dedemit, amit-amit juga tunduk sama Nabi Sulaiman. Ya, bahkan angin dan air Allah perintahkan tunduk pada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman cukup duduk di atas permadani, maka permadani itu terbang, angin membawanya terbang. Bukan sihir, tapi angin Allah perintahkan melayani Nabi Sulaiman.
Air pun sama, sehingga Nabi Sulaiman bisa berjalan di atas air. Allah haramkan air menelan tubuh Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman berjalan di atasnya. Hal itulah yang kemudian disaksikan Ratu Balkis, sehingga beliau beriman pada Allah dan menikah dengan Nabi Sulaiman. Para Allah. Yang kedua, Nabi Sulaiman meminta, ya Rabbi ij'alni malikan adilan kama tarda. Malikan adilan kama tarda. Jadikan aku raja yang adil sebagaimana keriduanmu. Maka Nabi Sulaiman menjadi raja yang paling adil. Saking adilnya, semut pun merasakan keadilan Nabi Sulaiman. Betul? Di Indonesia, semut merasakan keadilan? Jangankan semut ya, para ulama aja nggak merasakan keadilan. Betul? Para habaib dizolimi, apalagi semut. Ya, selamat datang di Indonesia akhir zaman. Yang ketiga, Nabi Sulaiman bersabda, Ya Rabbi la tada' ala hadin alladhi yazuru masjid hada wa yatubu alayka ala zurabih wa yusalli fiha waraqatain ila an tahutu anhu khatayaha kullah qabla an yakhruja min hadal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun dari manusia, umat manusia semeninggalku sampai hari kiamat, yang datang ke masjidku ini. Area seluas ini 14,4 hektar, semuanya Al-Aqsa, mau di dalam mau di luar sini sama. Bertaubat kepadamu di masjidku ini dan sholat walaupun cuma 2 rakaat, engkau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum keluar dari masjidku ini. Artinya apa? Bukan hanya pahala 1000 kali lebih baik dari sholat di masjid manapun, tapi sholat kita di sana, bertaubat kita kepada Allah, keluar dari Masjidil Aqsa ini bersih tanpa dosa-dosa. Allahu Akbar. Dan apa yang terbaik lagi? Rasulullah bersabda, ketika pertarungan hak dan batil sampai pada akhir zaman, nanti di zaman Nabi turun, maka manusia-manusia, muslim-muslim mujahidin yang sampai ke sini langkah kakinya berjihad bersama sana, bertemu dengan Nabi di Imam Mahdi, itulah mereka yang paling hebat imannya. Allah haramkan neraka bagi mereka dan Allah wajibkan surga Firdaus bagi mereka. Hubul ladina yaqulu Isa ibn Maryam lahum wa huwa yusaffahu wujuhahum. Kamu ahli surga, anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah. Kamu ahli surga, tempatmu di surga, kata Nabi Isa. 3 pasukan kata Rasulullah. Siapa mereka? 1 Ahlus Syam, pejuang-pejuang mujahidin dari Palestina dan Suriah. Yang kedua, siapa lagi? Ashabur Rayatis Sud dari Khurasan, Afghanistan. Apakah mereka Taliban? Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, Taifah Mansurah. Manhum Taifah Mansurah? Taifatun kit'atun minal muslimin. Taifah artinya segelintir orang dari umat Islam. Mansurah, ditolong Allah. Apakah sudah ada 3 pasukan itu? Baik, boleh saya perlihatkan 3 pasukan itu? Jamaah. Oh jamaah. Masih ada 35 menit. Ustaz, nanti kami minta izin. Baik, Ustaz Ijal ya, sebentar. Kita lihat siapakah pasukan yang Allah siapkan yang nanti akan dipimpin Imam Mahdi. Kemudian pasukan ini yang kata Rasulullah SAW akan membumi hanguskan pasukan Dajjal. Dan pasukan ini kata Rasulullah SAW yang akan diselamatkan dari kezaliman Ya'juj Ma'juj. Dan mereka Allah sediakan surga Firdaus semuanya. Langsung mereka masuk surga Firdaus. Siapakah mereka? Baik, kita lihat satu-satu prospek. Ini dari Suriah, dari Ahlus Syam.